Iya, Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Mohon maaf, 2 hari ini saya tidak bisa melayani di pagi hari karena ada satu dan lain hal. Ada sedikit rasa tidak nyaman sehingga agak kesulitan bangun pagi. Tapi ya, saya berjanji untuk mengusahakan supaya semua bisa berjalan, dan saya akan coba untuk bisa istirahat dengan baik, dengan tenang, secara supaya bisa melayani Bapak Ibu di pagi hari. Ya, Kejadian 14 ayat 13-16 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, dan malam hari ini boleh bertemu lagi. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Kejadian 14 ayat 13-16 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang ya banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh mereka. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram adalah salah satu tokoh yang kita kenal, dia sebagai Abraham nantinya. Nah, dalam konteks negeri Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutunya. Lot menjadi tawanan atas penaklukan tersebut. Lot menjadi tawanan disampaikan kepada Abram oleh seorang yang berhasil meloloskan diri. Mendengar hal tersebut, Abram mengerahkan orang-orang yang terlatih untuk membebaskan Lot. Saudaranya lalu dibebaskannya Lot dari musuh yang menawannya. Nah, pertolongan Abram dalam membebaskan Lot bukan sekedar karena dia adalah saudaranya. Abram menolong Lot karena Abram peduli atas kondisi yang dialami saudaranya tersebut. Abram bisa saja masa bodoh atas situasi yang dialami Lot, karena Lot sendiri yang memutuskan memilih daerah Sodom setelah terjadi perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Kepedulian Abram membuat Lot dan segenap keluarganya terbebaskan. Abram menjadi sosok yang tidak memperhatikan diri sendiri. Ia peduli dan memperhatikan kondisi kesulitan orang lain. Sulit bagi kita peduli kepada sesama, tidak hanya kepada sesama yang tidak dikenal atau yang memiliki perselisihan dengan kita, namun kepada orang-orang dekat termasuk keluarga. Kita merasa bahwa apa yang dialami bukanlah masalah kita. Kita memperhitungkan untung rugi dan jika kita akan menolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan begini. 3 bulan terakhir ketika virus corona merebak dan menjadi persoalan dunia, ada begitu banyak orang yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan dan
mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi dalam 3 bulan ini Bapak Ibu, di sekitar kita melihat bahwa begitu banyak orang yang tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat siapa yang dia tolong, semua orang berbondong-bondong untuk menunjukkan kepeduliannya kepada sesama dalam berbagai bentuk, baik itu gereja, baik itu pemerintah, baik itu semacam ya kumpulan-kumpulan orang-orang yang peduli, yang dermawan, yang memang merasa diberkati. Semua orang terlibat untuk melihat dan mencoba untuk menunjukkan kepeduliannya. Nah, sikap ini tentunya didasari oleh berbagai hal, tetapi hal yang paling utama adalah bagaimana orang merasakan seseorang mau melakukan sesuatu kepada orang lain atau mau menolong orang lain karena ada kepedulian, karena ada keprihatinan, karena ada rasa empati dan simpati terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, dalam situasi dan kondisi yang ada, ketika kita merasa diberkati, maka ya tentunya kita mencoba untuk berbagi. Gereja, secara khusus jemaat GBB Shalom, 3 bulan ini ya dari jemaat ke jemaat kita mengumpulkan donasi dari anggota jemaat yang betul-betul merasa diberkati dan sampai hari ini masih menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Lalu kita membagikan kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan mereka yang perlu untuk memperoleh pertolongan itu. Ya, tidak banyak, tetapi itu penting. Dan salah satu yang juga terlibat secara langsung bukan sebuah instansi gereja, tetapi sekelompok orang luar yang memang peduli dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka menamakan dirinya Krisis Kitchen Bali, juga terlibat secara langsung untuk menolong orang-orang di luar sana. Bahkan dengan luar biasa, mereka menolong semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, siapapun dia yang membutuhkan pertolongan ditolong. Nah, ini memberi pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu, tindakan peduli tidak harus dilakukan sebagai sesuatu yang besar, namun dengan hal yang nampaknya kecil tetapi berdampak besar. Misalnya menyapa, menerima, dan memperlihatkan sikap ramah menjadi bentuk kepedulian yang saling menolong. Dan apa yang kita lakukan itu berarti sebuah tindakan yang cukup besar. Memang seperti apa yang dilakukan tidaklah berarti, tetapi sekecil apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan rasa peduli dan sukacita, sangatlah berarti bagi sesama. Untuk itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk jadilah pribadi yang mau peduli bagi sesama, selama kita masih bisa menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan juga tidak akan menutup mata dari setiap situasi dan kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini berdoa bersama dengan keluarga Nima Desa Measti, keluarga Bapak Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga Pria Angga Saputra, dan keluarga Nyonya Nelly Margareta Sompi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Tuhan masih memelihara kami. Hal itu nyata dari keseharian kami, bahwa ketika kami masih saling peduli, masih saling empati, dan saling menolong satu dengan yang lain, maka disitulah bukti bagi kami bahwa Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kami.
Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Lalu ajarlah kami untuk terus menjadi pribadi yang peduli kepada sesama di sekitar kami, baik lewat sikap hidup kami maupun lewat tindakan-tindakan nyata kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat mengalir sektor pelayanan 3, keluarga Nima Desa Miasti, keluarga Bapak Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga pria Angga Saputra, dan keluarga Nyonya Nelly Margarita Sompi. Bapak kenal keluarga ini, keluarga Nima Desa Miasti. Bapak berkati juga dalam kehidupan, dalam pergumulan mereka, baik sebagai orang tua maupun anak-anak yang ada dalam kehidupan keluarga ini. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Keluarga Bapak Edison Panjaitan, Bapak berkati, Bapak kekasih dalam hari tua, dalam masa pensiunnya, dan yang dengan setia mendampingi suami, ibu kekasih yang dengan setia mendampingi suami, juga dalam tanggung jawab pelayanan anak kekasih mereka dalam pergumulan masa mudanya, dalam usaha dalam pekerjaan maupun dalam seluruh aktivitasnya. Bapak berkati keluarga ini juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Nyonya Kustina Sunario, Bapak berkati juga ibu kekasih ini sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Beri kekuatan dan kesehatan bagi beliau, mampukan beliau untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan dalam kehidupan tengah-tengah jemaat-Mu ini. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga pria Angga Saputra, berkati keluarga ini juga di dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan pergumulan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga keluarga Nyonya Nelly Margarita Sompi, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Beri sehat, beri kuat, limpahkan berkat-Mu. Jemaat-Mu yang dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan seperti ini ya Tuhan, Bapak berkati. Dan kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Demikian juga ya Tuhan, para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Hari ke hari semua menjadi semakin sulit ya Tuhan, tetapi hari ke hari juga iman dan percaya kami terus ditumbuhkan di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bapa berkati kami semua, yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi tangan Tuhan cukup kuat untuk menolong dan menopang kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bersyukur untuk pertemuan dengan Kepala Desa Tegalkerta kemarin, dan kami boleh diizinkan untuk mengambil bagian dan melaksanakan kegiatan sidang majelis jemaat dalam rangka evaluasi triwulan 4 dan juga rencana pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Bapak berkati sehingga para pelayan ini boleh hadir dan mengambil bagian, sehingga semuanya boleh berlangsung dalam terang kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan penangguhan sidi pertanggal 28. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Berkati para pelayan-Mu di Yakin Penatua yang Tuhan percayakan dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kami terus diberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi para pengurus Pelkat
dan pelayan yang ada di Pelkat PA dan PT. Bapak berkati juga dalam kevakuman pelayanan ini. Harapan muncul kreativitas dari Pelkat-Pelkat yang ada untuk dapat bersekutu. Biarlah semuanya boleh berjalan dan Tuhan boleh menggerakkan mereka dengan kuasa Roh yang kudus itu. Saudara Hesron yang dengan keberadaannya menjalani magang di tempat ini, Bapak berkati dia juga dalam pelayanannya, beri dia kekuatan dan kesehatan. Panitia pembangunan dan seluruh rencana-rencana kerja untuk memulai proses pembangunan, Bapak berkati, beri hikmat, beri sukacita, beri keberanian untuk mengambil sikap dalam memulai proses pembangunan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia malam dana yang harus juga menunda kegiatannya pada tanggal 13 kemarin dan harus membicarakan dan memikirkan rencana kegiatan selanjutnya. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, sehingga biarlah semua ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Pemerintah, bangsa, dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, sampai kepada Kepala Desa Tegalkerta dan Tegal Harum secara khusus di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili. Bapak berkati juga agar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dan mampu bersikap arif dan bijaksana dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Para petugas gugus tugas COVID-19 bertugas untuk terus mengawal proses bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena angka yang terinfeksi saat ini terus bertambah dari hari ke hari dengan angka yang cukup signifikan. Bapak berkati mereka yang terinfeksi dan nyatakan positif. Bapak berkati juga seluruh kehidupan tenaga medis yang bekerja untuk merawat. Berkati kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka tidak terinfeksi tapi mereka boleh mendukung dengan penuh sukacita. Lalu terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Berkati mereka sehingga berkat mereka juga terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dan kasih Tuhan terus mengawali seluruh perjalanan dan menyertai tugas tanggung jawab pekerjaan usaha, bahkan dalam pergumulan karena kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada sehat selalu dan memberi berkat dalam kehidupan mereka. Malam hari ini kami juga mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu curahkan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia yang damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari malam ini sampai pagi hari nanti. Dalam